Saya langsung ke Dr. Ribut. Dr. Ribut nanti disambung oleh Kiai Ubed. Dr. Ribut adalah penulis buku Ahlul Bait, kemudian juga lulusan dari Universitas Sudan. Tentu banyak mengkaji persoalan-persoalan keislaman dan juga tentang hadis. Kita coba langsung ke Dr. Ribut. Dr. Ribut, ada beberapa hal yang tadi saya coba dengar dari pernyataan Hanif Alatas, yaitu tentang mencoba bahwa kitab sejaman itu tidak menjadi sebuah keharusan di dalam menentukan sebuah nasab. Kemudian statement yang paling tegas atau yang paling saya catat adalah untuk penentuan nasab adalah suhra wal istifadah. Kira-kira dua hal itu yang menurut catatan saya. Tetapi coba langsung ke Dr. Ribut, bagaimana Anda melihat tadi pidato-pidato atau presentasi-presentasi yang dilakukan oleh Hanif Alatas, kemudian juga di situ ada Rumel Abbas. Silakan Dr. Ribut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Baik Pak Yusuf, terkait tadi yang ditanyakan. Jadi menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh Robitu Alawiyah dalam dalam diskusinya tadi siang sampai sore ya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi sebelum membahas masalah syuhra wal istifadhah itu. Ya, ini saya melihat bahwa ya kajian masalah nasab itu ya itu juga beberapa kali sudah dibahas dan diulang-ulang, itu tidak bisa lepas dari persoalan hawas ya. Karena ilmu apapun itu kalau sudah menjadi disiplin pasti ada unsur asabit dan mutahawil. Ada unsur yang tetap dan juga ada unsur yang berubah. Ya, termasuk dalam ilmu nasab ada nyebut dengan kaidah kuliah, ada yang dengan kaidah juz'iyah. Apapun penyebutannya, ya, ilmu itu sebelum menjadi disiplin tentunya hanya berbentuk informasi. Ya, hanya berbentuk lembaran-lembaran informasi dan kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu. Walaupun ilmu nasab sendiri ya di Indonesia tidak dikenal ada kampus yang memiliki jurusan ilmu nasab. Namun demikian, ya, istilah-istilah seperti syuhra wal istifadhah dan sebagainya itu ketika merujuk kepada nasab itu secara ontologis, ya, secara hakikat atau dari persoalan nasab itu kan persoalan genetik ya, hubungan darah. Ya, al-asl dan far'a itu diartikan hubungan darah. Ini tentunya berbeda dengan al-asl wal far'a dalam kajian usul fikih ya, nalar-nalar rasionalisme itu sangat berbeda. Nah, dalam kajian al-hawas, persoalan indrawi itu kan kembali kepada syahadah, ya, kembali kepada persaksian. Ya, ketika seseorang punya anak, ya, mereka banyak yang menyaksikan, tentunya itu kan bisa dikatakan syuhra. Namun demikian yang jadi pertanyaan tadi disampaikan panjang lebar, tapi bagi saya belum sampai fokus ya, karena saya tadi mempelajari, saya pikir pertama-tama itu menjawab 12 pertanyaan Kiai Imat itu yang dulu pernah disampaikan ke Robitu Alawiyah, tapi juga tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tapi memberikan paparan yang lain yang menurut saya itu tidak fokus pada persoalan. Ya. Jadi nampaknya interupsi, Dr. Ribut, interupsi. Ya. Suaranya mungkin agak sedikit ini biar lebih konstan ya, agak hilang. Tuh, ya, silakan. Ya, baik. Tadi ya ini udah jelas ya. Sudah. Ya, sudah jelas. Ya, baik. Tadi nampaknya itu berusaha untuk menunjukkan adanya konsistensi dalam argumentasi Robitu Alawiyah yang dianggap sebagai antitesis ya. Karena tesis Kiai Imat secara substantif sudah tesis, bukan lagi hipotesa, karena sudah diuji oleh waktu, sudah diperdebatkan oleh profesor, oleh doktor, dan berjalan sampai ya 2 tahun ini itu melebihi tesis-tesis secara formal, secara akademik. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, persoalan masalah prinsip dalam ilmu nasab itu yang disebutkan syuhra wal istifadhah, kemudian diperkuat adanya catatan ya, dan kemudian catatan itu versi Kiai Imat harus ada data yang sezaman. Ini yang jadi masalah adalah anomali di dalam nasab dalam nasab yang dalam tanda kutip itu menurut Kiai Imat terputus dalam sekian abad. Anomali itu tidak terjawab ya, yaitu kejanggalan itu tidak terjawab. Yang dimaksud syuhra wal istifadhah itu sebagai arti popularitas, viral kalau bahasa sekarang. Itu kan perlu ada bukti. Ya, kecuali kalau tidak ada bukti sebelumnya, kecuali
sudah ada bukti catatan, nggak ada masalah bila ada catatan di awal itu konsisten dengan catatan-catatan berikutnya. Namun ternyata tidak. Ya, catatan yang ada dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu kemudian tidak konsisten dengan catatan-catatan di era-era terakhir. Nah, ini yang jadi persoalan. Makanya kalau saya melihat dari sudut pandang kajian riwayat ya, kajian hadis itu tentunya ini memperkuat pendekatan sudut pandang sejarah dalam membahas masalah nasab, terutama dalam masalah faktor syuhra wal istifadhah itu. Ya, kalau ada orang bilang nggak ada hubungannya, ya mungkin ya itu sebenarnya ya kurang jauh saja jalan-jalannya itu. Ya Mesir aja udah mengintegrasikan antara sunnah dan tarikh, antara sunnah dan sirah. Ya, kemudian di Indonesia ya mencoba mengarah ke sana dimasukkan dengan kajian living sunnah ya. Itu Pak Yusuf. Jadi kalau tadi dibahas ya, masalah nasab itu punya tingkatan-tingkatan, ada shahihun nasab, ya ada masyhurun nasab, ada majhulun nasab, ada masbukun nasab, ada mardudun nasab, ada tahtal bahr, ada mat'unun nasab. Itu klasifikasi itu menunjukkan bahwa dalam persoalan nasab itu ya dalam konteks ini adalah dalam tradisi catatan di Arab itu ya sesuatu yang problematis ya, sesuatu yang problematis. Walaupun tidak dibahas dalam tradisi itu kan hanya ada dua, antara riwayat itu makbul diterima ataukah ditolak. Itu tujuan dalam penelitian hadis. Nah, dalam masalah nasab ini disebutkan nasab itu akan ditolak ketika akan disebut mardud kalau satu kabilah itu menolaknya. Nah, ini yang jadi persoalan yang disebut dengan kabilah itu adalah didasarkan pada catatan yang munculnya itu jauh dari catatan yang ada sebelumnya. Ya, dan itu pun catatannya berbeda. Nah, perbedaan ini yang disebut anomali. Ya, jadi tidak heran jika penelitian yang dipakai oleh Kiai Imad itu ya penelitian yang menggabungkan jami'ul riwayah wa dirayah, menggabungkan antara jami'un naql wal aql, menggabungkan teks dan juga nalar. Kalau dalam bahasa Ibnu Khaldun ini saya meminjam aja ya, metodologi Kiai Imad itu bukan metodologi Albani sebenarnya, tapi metodologi yang familiar di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, terutama dalam kajian riwayat itu yang diwariskan oleh Saja Al-Humariyin yang memberikan pengaruh dalam kajian riwayat di Mesir, Maroko, ya termasuk Al-Hijaz, ada Said Maliki gitu. Ya. Ini saya singkat aja Pak Yusuf. Seperti ini metodologi yang menurut saya Kiai Imad itu menyampaikan. Jadi Ibnu Khaldun itu kan risetnya sejarah kan juga pendekatan kabilah. Dalam melakukan riset, Ibnu Khaldun itu mengajak untuk objektif dengan mengatakan begini. Metodologi yang benar dalam meneliti itu tidak dilandaskan pada kemauan atau nafsu peneliti. Jadi menghilangkan unsur ego, ya bahasanya insaf lah itu. Kemudian pengamatan menggunakan sudut pandang yang utuh terhadap teks. Nah, Kiai Imad kan penelitinya kan lama itu. Dari yang pertama mendiskusikan ketersambungan nasab Alawi hingga dilanjutkan riset itu sampai pada kesimpulan keterputusan nasab Alawi. Tentunya tidak semerta-merta, ya itu kemudian dibantah dengan analogi-analogi yang disampaikan oleh Ustadz Hanif Al-Atos itu. Hanya analogi-analogi yang diteliti, ya, yang menyebutkan ya 5 hari 5 malam. Jadi membuat makalah itu, presentasi itu katanya 5 hari 5 malam. Lah ya Imad berapa tahun melakukan riset itu? Ya, sedangkan ya Imad hanya satu kasus, yaitu nasabnya Ba'alawi. Ustadz Hanif menyampaikan analogi keterputusan nasab. Kalau pakai metode ya Imad, ya akan ungkap semua itu nasab-nasab yang disebutkan itu. Banyak sekali yang dijadikan analogi. Bagi saya ini masih pada level alibi ya. Ya, jadi bagi saya, hemat saya, ya Imad itu setelah melakukan pengamatan, menggunakan sudut pandang yang utuh terhadap teks. Kemudian melakukan perbandingan. Ya wajar karena melalui proses yang tidak cepat, tapi proses yang cukup lama. Kemudian membuat kesimpulan setelah perenungan mendalam tentang apa yang perlu dibuat pernyataan. Jadi walaupun dengan bahasa tesis secara substantif ya, bukan secara formalistik, artinya di sidang di kampus tidak, tapi secara substantif ya Imad sudah melakukan proses dan alur logika ilmiah yang kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan atau tesis. Setelah itu ya Imad itu menemukan relevansi dengan karakter lingkungan, ya, dan menemukan hubungannya dengan kondisi zaman. Ini yang luar biasa. Ini yang tidak dijawab dalam diskusi tadi siang oleh Robito Alawiyah itu. Dan banyak mengangkat persoalan-persoalan masalah moral seperti kebencian kepada Ahlul Bait, kepada Habib, seperti To'en kepada nasab Ahlul Bait. Itu kan bukan persoalan inti yang dimaksud oleh Kiai Imad itu.
Tetapi yang dimaksud Kiai Imad itu adalah bagaimana logika dalam ilmu nasab itu. Karena sebagai ilmu tentunya ada yang berkembang, ya mengikuti logika, ya logika. Karena ilmu itu sebelumnya nggak ada, dalam tanda kutip belum ditemukan. Kemudian ilmu itu sedikit, kemudian ilmu itu banyak, kemudian direkonstruksi menjadi disiplin. Jadi ilmu ada prosesnya. Apalagi ilmu nasab yang di pesantren juga tidak dikaji, ya mungkin hanya pesantren tertentu atau di kampus juga dikaji. Oleh karena itu yang disebut dengan ilmu nasab itu apa? Apakah yang dimaksud itu hanya sebuah kitab yang berisi lembaran informasi ataukah sebuah disiplin? Nah ini kebenaran mencari jalannya sendiri. Kalau saya meminjam bahasanya Gus Muafik itu, dan kebenaran itu tidak diketikkan oleh orang-orang yang sudah terkenal, ya, tetapi dari konsistensi yang diuji oleh waktu dan juga oleh para ahli. Nanti lihat saja itu bagaimana ending dari diskursus nasab ini. Karena bagi saya Imad sudah mencoba melakukan berbagai nalar, ya mencoba membangun konklusi yang itu bagi saya prosesnya tidak bertentangan dengan seperti yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Ini persoalan tadi masalah syuruh wal istibato. Jadi kalau nggak ada missing link, nggak ada kekosongan, oke. Tapi kan ada kekosongan berabad-abad. Yang kedua, kalau nggak ada catatan sebelumnya, oke, nggak ada masalah. Ada catatan baru yang didasarkan pada syuruh wal istibato, nggak ada masalah. Oleh karena itu, karena ada problem seperti itu, maka syuruh wal istibato itu butuh alat, butuh bukti. Buktinya apa? Ya, buktinya catatan sezaman atau yang mendekati dengan zaman itu. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Dan terakhir, misalnya kalau dihubung-hubungkan dengan tadi juga bahas masalah LBM, tentu ya itu tidak nyambung karena fikih itu beda dengan nalar masalah nasab ini yang hawas, ya yang empiris, ya. Karena diinspirasi oleh kajian mustalahul hadis, beda dengan nalar usul yang berbasis pada rasionalisme. Ya maka nggak bisa misalnya dipakai nalar qauli, kemudian ilhaqi, kemudian manhaji, itu tidak relevan, tidak relevan. Ini tak kasih analogi saja, ya misalnya begini. Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Ghayah fi Syarhil Hidayah itu menyebutkan ya bahwa senyatanya Imam Bukhari dan imam-imam lain juga tidak lepas dari perilaku tadlis atau menutupi guru-guru mereka. Namun tidak bermaksud mengabaikan prinsip memperbanyak guru, melainkan mendorong periwayat atau peneliti hadis agar berusaha maksimal dalam mengenali perilaku periwayat dan tidak sampai terprosok tadlis dalam bentuk apapun. Pertanyaannya, apakah Imam Ar-Razi dalam Sajarah Mubarakah itu niat ngetes? Ya nggak mungkin. Ini beda kasus. Beda kasus dengan dalam tradisi hadis seorang perawi sengaja menutupi gurunya, ya agar orang setelah beliau itu melakukan penelitian. Ya itu unsur kesengajaan. Ya jadi itu yang dalam tradisi hadis itu disebutkan oleh Imam Sakhawi dalam kitabnya Al-Ghayah fi Syarhil Hidayah. Tapi dalam Sajarah Mubarakah tidak mungkin ada niatan untuk menyembunyikan nama seseorang, apalagi berkaitan dengan nasab anak. Kalau anak kan secara persaksian syahadah itu kan lengkap dari mulai ibu hamil, ya kemudian melahirkan, kemudian kalau Islam itu ada akikoh dan sebagainya. Nah itu tentunya tidak bisa main dalam masalah pencatatan itu. Ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian yang terakhir soal masalah data yang diangkat oleh Kiai Imad yang tidak dijawab secara fokus oleh Ustadz Hanif itu ya Imad juga melakukan pendekatan historis yang luar biasa seperti bukti-bukti hijrahnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu. Ini kalau dalam tradisi riwayat ya, misalnya Syekh Mahmud Said Mamduh gitu, muridnya Syekh Yasin Al-Badani, ya beliau juga dari Maroko, dari Saudi, dari Mesir, ya mazhabnya dalam hadis itu mazhab Al-Humariyin, Sada Al-Humariyin. Ya beliau itu misalnya dalam mentahqiq kitab Nakat Sahih karya Salahuddin Al-Alai itu menilai hadis tentang masalah doa itu, ya Allahumma ahyini miskinan wa amiti miskinan wa sunni fi zumratil masakin. Hadis tentang bahwa Nabi berdoa minta miskin. Itu beliau melakukan analisis terhadap teks itu dengan melakukan muqaranah perbandingan. Jadi sampai menyimpulkan hadis itu sebagai hadis hasan, hadis yang cukup kuat dan memiliki jalur lain yaitu sahabat Anas, Ibnu Abbas, Ubadah bin Somit, ya. Jadi tidak hanya Ibnu Majah yang meriwayatkannya, ada juga Imam Tirmizi, Imam Asyirazi, At-Tabrani, Al-Baihaqi juga mencatat hadis tersebut. Nah, dalam segi riwayat data ini hadis yang cukup terkenal. Di samping itu ditambah lagi, ini pendekatan sirah dalam sejarah itu. Ya, di samping itu tidak bertentangan dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW yang sudah termaktub dalam kitab-kitab sejarah.
Jadi harus memadukan antara riwayah dan diroyah. Lebih penting mana? Ad-diroyah itu aula minal riwayah. Ini jangan diabaikan. Kalau nanti hanya merujuk kepada kitab-kitabnya, mohon maaf dalam tanda kutip ini yang ditulis oleh Ba'alawi, ya, atau selain Ba'alawi tapi minal mutaakhirin, ini jadi persoalan. Jadi ijma'nya itu bukan ijma' generasi awal, generasi kedua, ketiga, keempat, kelima, tapi generasi ke-8, ke-9, ke-10 ini jadi persoalan. Ya kalau dalam hadis kan ijma' yang ijma' sahabat. Ya, dalam masalah riwayat ini juga penting masa ijma' di era akhir. Seperti gini analoginya. Kalau di antara orang Islam zaman sekarang itu nggak tahu siapa leluhurnya, dia mencari, otomatis dia melakukan ijtihad, melakukan upaya dengan berbagai cara supaya tersambung dengan atasnya. Ini kemudian kalau dipaksakan akan jadi persoalan. Jadi bukan berarti kesalahan dalam menyambungkan nasab itu faktor kesengajaan. Mungkin dalam ikhtiar itu memang berusaha untuk menelusuri sesuai dengan kemampuannya, yang kemudian di era-era berikutnya dibuktikan oleh peneliti sebagai bentuk inkonsistensi dalam ketersambungan nasab, dan mungkin disimpulkan oleh beberapa orang termasuk Imat sebagai nasab yang terputus. Nah, ini sementara Pak Yusuf akan kita dalami melalui diskusi. Jadi jangan sampai terkesima oleh kebenaran hanya dari orang yang sudah terkenal. Barangkali Kiai Imat belum terkenal secara internasional, tapi nanti akan ada waktunya itu. Ya, terima kasih. Baik, Dr. Ribut, apakah Anda menemukan sebuah dalil yang dikatakan oleh saudara Hanif Alatas bahwa Ubaid adalah anaknya Ahmad? Saya dalam ceramahnya, saya katakanlah ceramah lah ya, Hanif Alatas itu lebih kepada ceramah di dalam tadi di dalam seminar. Saya menunggu apakah ada sebuah kitab atau sebuah dalil yang memperkuat bukti sejaman, katakan bukti sejaman bahwa Ubaidillah adalah anaknya Ahmad bin Isa. Ya, itu ya saya sendiri tidak dalam tanda kutip ya, karena kita tidak boleh terlalu buru-buru ya, saya belum menemukan. Mungkin nanti Kiai Imat Dr. Ubaidillah akan lebih presisi dalam masalah ini, tahakkuk ya, tapi kalau saya melihat tidak menemukan. Makanya tadi itu memang banyak menyampaikan lebih dalam tanda kutip hanya bersifat sebagai alibi. Mestinya kan menjawab pertanyaan Kiai Imat, tapi ternyata tidak demikian gitu. Itu Pak Yusuf. Saya langsung ke Kiai Ubaidillah. Kiai Ubaidillah, bagaimana Anda menanggapi dari pemaparan atau gugatan tanda kutip saudara Hanif Alatas dan Rumel Abbas dalam seminar yang digelar oleh RA pagi tadi? Pertama, saya menyayangkan sekali, Mas. Semewah itu Robitoh di mata saya secara pribadi, tapi representasi jawaban Ustadz Hanif Alatas betul-betul belum merepresentasikan yang sekiranya bisa memperkokoh bangunan Robitoh dalam konteks kenasaban. Dan yang disampaikan Ustadz Hanif menurut saya tidak menjawab 12 pertanyaan, Mas. Jadi banyak lebih pada retorika seperti ceramah. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ustadz Hanif itu masih seputar riwayah, Mas. Belum sampai kepada diroyah. Belum berbicara secara diroyah. Bahkan tidak ada diroyah yang disampaikan. Masih dalam bentuk riwayah pun belum bisa menjawab tesis Kiai Imat, Mas. Adanya ungkapan yang melemahkan misalnya bukti historis Ba'alawi, dia segera tutup dengan menganalogikan bukti kuat keturunan yang lain, bukan pada posisi Ba'alawi. Itu yang saya tangkap, Mas Yusuf. Kemudian ini ada beberapa catatan saya dari pemaparan Ustadz Hanif. Hal yang menarik menurut saya di awal pemaparan Ustadz Hanif, dia mengakui turuk lifahmi nasab. Ada dua, yaitu yang tercantum dalam kitab nasab yang ditulis oleh nasabah. Tetapi ketika menyampaikan hal ini, Ustadz Hanif itu tidak membahas secara teoritik tentang kriteria nasabah itu seperti apa. Belum jelas instrumen yang digunakan. Seharusnya secara teoritik ini dipaparkan untuk membangun kekuatan argumentasi Ustadz Hanif berikutnya ketika akan menjawab Kiai Imat. Sehingga tidak hanya mencantumkan dalam turuk lifahmi nasabah, di situ tercantum dalam kitab nasab yang ditulis oleh nasabah, tetapi dia tidak menulis, tidak merumuskan secara teoritik tentang hal ini. Kedua, dia menyebut sebagai dasar pembicaraan dia untuk menguatkan argumentasi bahwa sistem kenasaban itu cukup dengan menyebut
apa yang tercantum dalam kitab nasabah atau cukup dengan surah wal istifadhah. Tetapi dia juga tidak menjelaskan mengukur kriteria surah wal istifadhah itu seperti apa. Kan tidak hanya sekedar surah wal istifadhah saja, termasuk juga dalam konteks ijma dalam surah wal istifadhah. Nah, itu belum dijelaskan secara rumusan teoritiknya, termasuk kesaksian ulama yang otoritatif dalam surah wal istifadhah itu seperti apa juga belum dia jelaskan, termasuk tersebarnya sebuah nasab itu juga belum dia jelaskan. Harusnya ini dijelaskan oleh Ustadz Hanif untuk menguatkan pandangan beliau tentang bagaimana mengukur kenasaban. Sebenarnya dalam sistem turuk li fahmin nasab itu kan sebagai satu kesatuan sistem, Mas. Artinya apa? Kalau salah satu terpenuhi, oke, bisa diakui, tapi sifatnya lemah. Tetapi betapa lebih kuatnya ketika seluruh yang ada di dalam turuk li fahmin nasabah ini itu secara complicated terumuskan secara teoritik dan memenuhi kriteria sosok yang akan dijadikan sebagai sebuah sampel bahwa kenasaban dia adalah kuat berdasarkan instrumen dalam turuk li fahmin nasabah ini. Harusnya kan begitu. Sehingga kalau mengukur nasab si fulan yang tidak masyhur, tidak memiliki ruang dalam percaturan sejarah peradaban Islam, mungkin cukup ringan saja, dia putranya ini gitu. Tapi kalau ini zuriyah Nabi, cucu Nabi, yang benar-benar masuk dalam sejarah peradaban Islam, sebenarnya kan kriterianya kan tidak hanya sekedar menunjuk. Toh praktek pengukuran kenasaban yang sedikit ketat itu juga sudah dipraktekkan di Robitoh untuk menentukan kenasaban generasi yang ada di abad-abad terakhir ini. Tetapi untuk nasab yang jauh itu banyak diabaikan, Dan yang menarik dalam pemaparan Ustadz Hanif juga itu sebenarnya mengakui sejarawan dalam bidang nasab. Namun anehnya Ustadz Hanif itu menolak metode historis yang secara empiris ditanyakan oleh Kiai Imad untuk nasabah alwi. Ini kan kurang fair, mengakui kriteria pengukuran nasab secara empiris yang dilakukan oleh para sejarawan, tetapi tidak diberlakukan ketika harus mengukur nasab di lingkungan Ba'alwi. Yang ada beberapa pertanyaan saya, Mas, untuk pemaparan Ustadz Hanif itu, ketika dia menyebut tokoh Ba'alwi dalam kitab ilmu-ilmu keislaman, bertujuan untuk mengutip idenya atau untuk mengisbat nasab. Abnaul alwi intisaban ila Rasulillah. Ini yang penting. Karena setahu saya, banyak kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Ustadz Hanif itu menyebutkan nama tokoh bukan dalam konteks untuk mengisbat, tapi nama tokoh dalam konteks sebagai tokoh yang ingin dikutip pendapatnya dalam konteks bidang keilmuan, fikih, ilmu kalam atau yang lainnya. Tetapi seolah-olah di situ itu sebagai bentuk isbat, Mas. Sehingga misalnya sebagai contoh, Ustadz Hanif menyebutkan 140 karya plus karya ulama Nusantara. Pertanyaannya itu kitab nasab atau makalah? Padahal sebenarnya nama-nama kitab yang disebutkan oleh Ustadz Hanif itu yang ada di bukunya saya belum dapat makalahnya itu sebenarnya hanya berupa makalah sesuatu kola yang seseorang itu mengatakan pada sesuatu itu. Artinya sebenarnya di 140 karya plus karya ulama Nusantara itu bisa saya prediksi yang dimaksudkan oleh Ustadz Hanif itu sebenarnya adalah tokoh-tokoh yang mencantumkan nama Ba'alwi yang ingin berpendapat yang dikutip oleh seorang ulama, bukan sebagai bentuk 150 karya plus karya ulama Nusantara itu bukan sebagai bentuk buku nasab, yang secara teoritik disebutkan oleh Hanif di awal pembicaraannya itu tadi, yang juga tadi saya kritik tidak dijelaskan secara rumusan teoritiknya itu. Sehingga yang paling menarik misalnya, Hanif mengakui adanya sistem validasi yang ketat tentang nasab dari ulama sebelumnya, namun tidak menerima penggunaan validasi ketat untuk kajian nasab sesudahnya, Mas. Catatan saya lagi, Ustadz Hanif berulang kali menyebut rawi yang sikoh. Pertanyaannya, rawi nasab Ba'alwi sikoh atau tidak? Nah, itu juga tidak dijelaskan. Bagaimana mempertanggungjawabkan kesikohan riwayat yang berbicara tentang Ba'alwi, Mas. Kemudian catatan saya dari pemaparan Ustadz Hanif, ilmu nasab itu didasarkan pada riwayat. Pertanyaannya, bagaimana dengan bukti riwayat 550 tahun tentang nasab Ba'alwi? Ini juga tidak disampaikan, yang secara mudahnya bisa kita ikuti dari 12 pertanyaan Kiai Imad sebenarnya. Nah, ada hal yang menarik, Mas. Sebuah teks yang dijadikan kutipan oleh Ustadz Hanif, yang dia kritik karena teks ini dikutip oleh Kiai Imad. Ustadz Hanif mengatakan teks ini disalah artikan oleh Kiai Imad karena dianggap tidak sesuai dengan perspektif Hanif. Tapi sebenarnya teks ini itu
itu membuktikan bahwa bukti sezaman itu sangat diperlukan. Misalnya tek wa yuwathiqu hadhihi tabaqat min masadril mu'tabarah ma'amkana ila ahli tabaqat yumkinu tawsiquha wa tahrijuha min tilkal masadir. Wa yuwathiqu di sini bisa dimaknai untuk menguatkan kumpulan biografi tokoh berdasarkan pelapisan generasi. Tabaqat itu kan, kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi Dr. Ribut, tabaqat itu kan artinya kumpulan biografi tokoh berdasarkan pelapisan sejarah. Nah, ini harus dikuatkan dari masadril mu'tabar, sumber-sumber yang mu'tabar. Ma'amkana oleh Hanif mengartikan sebisanya, tapi kalau saya mengartikan ma'amkana itu adalah yang memiliki relevansi. Yang memiliki relevansi ila akhir tabaqat, pada akhir kumpulan biografi tokoh berdasarkan pelapisan generasi berikutnya. Nah, jadi di situ yang memungkinkan tingkat kepercayaan atau validasinya dari sumber-sumber itu. Artinya apa? Kumpulan biografi tokoh berdasarkan pelapisan generasi itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan periwayatannya, bukti sezamannya. Karena itu merupakan bentuk pertanggungjawaban yang saling menguatkan antara satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga proses nasabah dalam menentukan nasab tidak boleh berhenti pada ulama yang menentukan itu, sehingga ulama setelahnya tidak boleh taklid dengan ketentuan ulama sebelumnya. Artinya apa? Ulama yang menentukan dalam konteks kumpulan biografi tokoh berdasarkan pelapisan generasi itu bisa dipelajari oleh generasi sesudahnya, tapi generasi sesudahnya tidak boleh berhenti pada kesimpulan ulama ini. Sehingga ada konstruksi yang terus berulang-ulang, sehingga bisa saling mengkritisi antara catatan kumpulan ulama sebelumnya dengan ulama sesudahnya. Ini sebagai konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan. Karena bisa saja catatan sebelumnya itu ada data yang belum bisa dikumpulkan, yang kemudian bisa ditemukan oleh riset setelahnya. Dan itu mesti harus terisi dari setiap zaman itu, Mas. Sebagai bentuk sistem keberlangsungan kesejarahan dalam pelapisan setiap generasi yang tercatat dalam sejarah itu. Kemudian catatan saya sebagai ini, Mas, Hanif mengakui validasi nasabah yang ketat, tapi tidak mengakui cara validasi ini jika digunakan oleh ulama sesudahnya. Termasuk juga banyak teori-teori kesejarahan, teori-teori riwayat yang sebenarnya diakui oleh Hanif. Tapi dalam catatan saya, apa yang disampaikan oleh Ustaz Hanif itu tidak berlaku untuk Ba'alwi. Itu aja, Mas. Terima kasih, Mas. Iya. Oke. Apakah Anda mendapatkan sebuah hujah atau dalil yang memperkuat bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa dalam pemaparan Hanif pagi tadi? Tidak, Mas. Tidak. Ya, sebetulnya esensinya, ini saya menunggu-nunggu nih. Jadi ketika Hanif memberikan sebuah pemaparan, ngalor ngidul, lama sekali, menganalogikan nasab Imam Hambali, kemudian juga bagaimana untuk memverifikasi sebuah nasab. Saya menunggu itu statement dia. Dalil yang menguatkan bahwa Ubaidillah adalah putranya Ahmad bin Isa itu saya tidak dapatkan. Yang kedua, ya seperti yang dipertanyakan oleh Kiai Imad itu ya, bahwa apakah ada data atau bukti yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman, ternyata tidak keluar satu kalimat pun dari Hanif ya. Baik, sebelum kita memasuki ke selanjutnya, saya coba ini putar video Kiai Imad ketika berdebat dengan Rumel Abbas. Sebentar, ya. Mas Rumel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab satupun yang mu'tabarah dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9. Saya hanya mendengar Al-Jawharus Sabab. Apa sebelumnya itu nggak mendengar? Coba diulangi lagi. Oke, untuk kitab yang mu'tabar versi cetak, aku harus pakai tafsir, guys. Versi cetak yang bisa diakses sekarang itu cuma ada 2. Tarikh Hadramaut, berarti kan abad di atas abad ke-9, dan Al-Jawharus Sabab itu yang paling tua. Tapi kalau yang saya dapatkan semuanya itu kan beberapa nukilan orang. Sebelum abad 9 belum ada. Yang ada hanyalah beberapa nukilan dari reportase orang yang personal. Oke, berarti tidak ada kitab yang mu'tabarah yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya? Sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Oke, karena itu penting bahwa memang kita sepakat tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa
sampai abad 9 dari kitab-kitab Mu'tabarah, baik yang sudah dicetak maupun masih versi manuskrip yang bisa diakses melalui perpustakaan yang ada di Timur Tengah, di Eropa, bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman itu tidak ada sama sekali. Itu satu. Yang kedua, kita harus sepakat bahwa tidak ada gelar untuk Ahmad bin Isa sebagai gelar Al-Muhajir sampai Zain bin Smith di abad ke-12 menyebutkannya. Sumel juga sepakat itu. Kalau itu di Ajarus Safaf ada penyebutan Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Kalau saya memprediksi itu kitab ditulis tahun 820. Jadi sebelum abad setelah itu kemungkinan besar itu berdasarkan kepopuleran dan orang pertama yang tua yang Al-Jawharus Safaf menyebutkan ada Al-Muhajir. Ya betul. Tapi sebelum Al-Jawharus Safaf tidak ada ya kitab yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Belum ada kecuali pengakuan dari orang per orang ahli muhadisin di dalam sabatnya, di dalam isnadnya. Ini saya sambil mencatat ini Mas Rumel untuk siap Yai. Kita tiktokan aja ngobrol santai nanti 30 menit Mas Rumel bisa bertanya kepada saya. Siap. Ya lanjut Kiai. Ini kitab yang bisa diakses oleh semua orang, baik dia versi cetak maupun dia itu ada manuskrip yang bisa daan mana bahwa Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir. Tidak ada ya Mas Umel ya. Kitab sebelum Al-Jawharus Safaf yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir ya. Tidak ada. Tidak ada. Kita sudah sepakat itu Pak Profesor Ikam bahwa satu, tidak ada kitab dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad 9 menyebutkan Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, dan tidak ada satu kitab pun dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9 yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Nah, dari narasi ini bahwa hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman itu tidak terverifikasi oleh data-data atau sumber-sumber sezaman maupun setelahnya sampai abad 9. Begitu pula Ahmad bin Isa yang sekarang ini bergelar Al-Muhajir, begitu luar biasa gelar Al-Muhajir itu tidak dikenal pada saat Ahmad bin Isa itu masih hidup. Setelah Ahmad bin Isa itu meninggal dunia pada tahun 345, itu pun masih dalam tanda kurung yang di dalamnya ada tanda tanya, wafat 345 itu, karena yang saya ketemukan di dalam kitab Al-Ghaibah itu bahwa Ahmad bin Isa itu sedang berada di kota Madinah pada sekitaran tahun 230-an Hijriah. Kalau misalnya pada tahun itu dia umur 230 Hijriah itu dia masih berada di kota Madinah, lalu dikatakan Ya, agak tersendat ini kasetnya. Jadi sebetulnya itu ya, sebetulnya pertanyaan yang esensial dari Kiai Imad itu pertama bahwa jika Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman, maka tidak mungkin seseorang yang tidak hijrah ke Yaman menurunkan anak keturunannya di Yaman. Anak keturunan di Yaman kan tidak mungkin ketika Ahmad bin Isa ke Yaman. Ini sebetulnya yang menjadi sebuah perdebatan ketika itu, dan Mas Rumel ketika itu mengiyakan bahwa tidak ada keterangan kitab yang mengatakan itu. Kiai Ubed, ada tanggapan? Silakan Kiai Ubed. Iya, sebenarnya itu video tadi merupakan awal yang bagus, Mas, untuk mengawali dialog secara ilmiah. Artinya begini, sebenarnya sebelum Robitoh menjawab tesis, mengkanter tesis Kiai Imad dengan antitesis, itu sebenarnya menjawab dulu 12 pertanyaan Kiai Imad. Setelah 12 pertanyaan dijawab, kemudian nanti dicocokkan, diargumentasi, diperdebatkan, nanti Kiai Imad akan memverifikasi, sudahkah jawaban itu sesuai dengan pertanyaan, atau sebaliknya jawaban dari pihak Robitoh bisa menegaskan bahwa jawaban itu sudah sesuai dengan pertanyaan, sehingga di situ bisa diperdebatkan, Mas. Jadi perdebatan itu harus bermula dari 12 pertanyaan sebenarnya, Mas. Karena tesis Kiai Imad itu bermula dari 2 pertanyaan. Dari 12 pertanyaan itulah memunculkan pandangan-pandangan yang berbasis diroyah dari Kiai Imad untuk memunculkan sebuah ide yang bermuara pada simpulan bahwa nasab Ba'alwi tidak terkonfirmasi berintisab kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kan simpulannya Kiai Imad begitu tesisnya. Nah, harusnya pihak Robitoh itu menjawab 12 pertanyaan yang dipertanggungjawabkan secara publik, yang seharusnya disampaikan hari ini tadi sebagai bentuk jawaban terhadap tesisnya Kiai Imad. Harusnya begitu, Mas Yusuf. Dan itu tidak terjadi. Seperti mengulang saja. Kita mendapatkan ya, baik dari Rumel Abbas kemudian juga dari Hanif Alatas itu sepertinya saya belum mendapatkan itu statement itu, jawaban itu ya. Iya. Baik. Dr. Ribut, sebelum ke Dr. Ribut saya mencoba untuk mengkonfirmasi bahwa
ketika Kiai Imad podcast di Pada Suka TV, saya mendapat informasi bahwa Kiai Imad memang diundang untuk tanggal 7 dan tanggal 8 itu seminar di RA. Tetapi karena di UIN yang akan digelar itu tanggal 10, maka persiapannya adalah ke tanggal 10. Kalau digelar di Kiai Imad datang ke RA itu anti klimaks. Yang kedua, tempat yang ada di RA itu tidak netral, itu katakan Kiai Imad. Kalau di UIN itu sistemnya lembaganya netral, kemudian lebih akademik. Tapi sayang di UIN dengan berbagai hal dibatalkan seminar tersebut, mudah-mudahan nanti bisa digelar kembali dan di RA berjalan dengan lancar. Baik, Dr. Ribut, mungkin Anda bisa melihat sebetulnya kita sama-sama ingin mendengar jawaban dari Hanif Alatas, kemudian Durumel Abbas dan tim atau dari RA yang menegaskan bahwa ada fakta terbaru Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman. Yang kedua, ada fakta terbaru bahwa dalam bukti sejaman yang mengatakan Ubaidillah adalah anaknya Ahmad bin Isa. Silakan Pak Dokter. Ya, jadi saya mencermati itu tidak ada fakta baru. Jadi lebih kepada konsistensi ke bawah, bukan konsistensi ke atas. Jadi yang dibutuhkan kan konsistensi ke bawah juga ke atas, yang mana kekosongan berabad-abad itu bisa dijadikan fokus pembahasan, tapi ternyata tidak. Lebih kepada pembahasan-pembahasan yang tidak perlu. Ya, dalam kajian ilmiah itu kan sesuatu yang nggak perlu kan nggak usah dibahas, itu akan membuang waktu dan tidak membuahkan hasil. Ya, oleh karena itu ya kajian seperti mengatakan Kiai Imad itu menjiplak dari pemikiran Murad Syukri misalnya, dari orang-orang dalam tanda kutip orang Wahab, ini perlu dijelaskan kembali bahwa kebenaran itu ditemukan oleh siapapun. Kalau kebenaran itu sama, bukan berarti dia itu taklid sama orang sebelumnya. Ini yang perlu dipahami. Jadi jangan dikesankan ya sama dengan Wahabi, yang kalau teorinya Kiai Imad dipakai akan menggugurkan keadilan ulama-ulama Ba'alawi. Oh, cara berpikirnya tidak demikian. Ya, cara berpikirnya tidak demikian. Kenapa? Karena ulama-ulama itu terkadang soal masalah riwayat itu hanya menerima dari orang yang ia dengar yang dianggap jujur. Tapi bagaimana dengan sebelumnya? Ya, dalam riset riwayat itu apabila ada data baru, ya data baru itu bisa diterima. Ketika data lama itu inkonsisten, itu baru bisa diterima. Nah, sekarang yang inkonsisten itu data barunya yang inkonsisten dengan data lama, ini jadi masalah gitu loh. Oleh karena itu walaupun dipaksakan bagaimanapun itu akan menunjukkan bahwa logika keilmuan itu akan selalu bermuarah kepada koherensi antara yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai yang terakhir. Kalau bahasanya Kiai Ubed tadi kan tobakoh kan dari generasi ke generasi. Kalau bahasa kitabnya itu kan Kutubun Nasabina al-Abdal, kan dari generasi ke generasi itu dibutuhkan. Kalaupun ada kekosongan dimaklumi, tapi jangan sampai kekosongan yang sekian lama itu kemudian terjadi perbedaan antara catatan yang oleh para ulama nasab itu dijadikan sumber utama, ya sajaroh itu, silsilah itu dijadikan sumber utama, tapi kemudian justru yang dipakai itu adalah hasil dari temuan orang belakangan yang di situ secara riwayat dan secara siroh, secara tarikh sejarah itu masalah. Itu masalah. Oleh karena itu kembali lagi, jadi jangan langsung dianggap menggugurkan keadilan Ba'alawi. Orang nggak meneliti kok, itu bukan masalah adil, ya, karena orang-orang tidak meneliti itu kalau dia nerima nggak ada masalah. Wong dia itu hanya berdasarkan siapa yang menyampaikan, ya. Oleh karena itu perlu penelitian yang dipaparkan oleh Ustadz Hanif itu dikontrol kembali kalau ingin memang menjawab tesisnya Kiai Imad. Jadi tadi itu belum bisa disebut sebagai antitesis. Ya, kalaupun orang meragukan, ya banyak nggak menulis. Dulu itu saya di Sudan, ada ulama Sudan, Syekh Profesor Yusuf Khalifah Babakir Al-Hasan. Beliau itu ulama sastra Arab yang juga ahli dalam masalah kabilah, masalah budaya. Itu beliau bilang langsung ke saya, ya, kalau beliau itu termasuk dengan saudaranya Syekh Ahmad Sukati dulu itu nggak percaya kalau Ba'alawi itu minal asyraf. Tapi apakah beliau menulis? Tidak menulis. Ya, tapi beliau tidak percaya. Itu loh maksudnya itu. Jadi tidak selalu yang tidak percaya itu kemudian menulis. Oleh karena itu, ya temuan Kiai Imad ini sampai sekarang belum dijawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikontrol Kiai Imad jadi 12 pertanyaan itu. Jadi ya sia-sia Kiai Imad cuma al-kasyu'an al-haqiqah, hanya mengungkap kebenaran aja dan mengambil sikap fikih untuk menyuarakan.
Jadi bukan masalah mutlak memutrakkan, bukan. Kok ya Imad orang ngerti usul fikih kok punya kitab usul fikih, ngarang kitab waris, ngarang kitab balaghah, ngarang kitab puluhan kitab kan dikarang. Ya beliau paham lah mana wilayah qot'i, mana wilayah dzonni. Jadi itu bukan masalah mutlak memutrakkan, tapi sikap fikih aja untuk menyuarakan sebagai tanggung jawab sebagai ulama itu. Ini yang perlu saya yang saya tegaskan. Oleh karena itu tidak perlu sampai kebakaran jenggot, karena ini sesuatu yang bersifat ilmiah sesuai dengan koridor berpikir Islami, itu akan selalu ketemu konsistensi dan koherensinya, konsistensi internal maupun konsistensi eksternal. Kalaupun nanti kemudian ada orang pakai pendekatan barat misalnya, membaca tulisannya Kiai Imad kok nampaknya kayak makalah dan sebagainya, itu formalistik ya. Tulisan-tulisan kan kampus punya gaya selingkung antara kampus satu dengan kampus yang lain dalam menulis tesis, menulis disertasi. Itu bukan patokan, tapi secara substantif Kiai Imad itu sudah membangun bangunan logika ya secara ilmiah, dan beliau meminta bukti ya popularitas zaman dulu berupa catatan. Bahasa lainnya kitab yang sezaman atau mendekati zaman itu. Lah, jadi popularitas perlu ada buktinya, kan ada kekosongan, ada persoalan. Kalau nggak ada persoalan nggak masalah. Ya, apalagi Ibnu Khaldun melihat itu kan generasi itu kan yang bisa dikatakan aman ya 3 generasi. Ya, misalnya kalau umurnya manusia itu dihitung misalnya satu generasi 40 tahun, 3 kali 3 berarti 120 tahun. Nah, tapi itu berapa abad itu kekosongan itu? Ini yang jadi masalah. Makanya muncul ilmu nasab karena ada masalah nasab. Ya kalau nggak ada masalah nasab, masa muncul ilmu nasab itu? Ya, kayak mustalahul hadis itu, laulal fitnah lama kana ilmu mustalahul hadis. Ya kalau nggak ada fitnah, ya nggak ada konflik persoalan riwayat-riwayat ini sahih, ini dhaif, ini hasan, ini maudhu, ini la asalahu, ya maka nggak ada ilmu mustalah hadis termasuk ilmu nasab, karena munculnya ya tadi yang dikatakan orang-orang yang salah dalam menyambungkan nasabnya atau yang sengaja memang mengaku-ngaku dengan nasabnya. Ya ini yang ini koridor ilmiah gitu. Koridor berpikir Islam memang begini. Ya, jadi nggak perlu ya apalagi yang kemudian disebut tesis karena belum diuji. Lah ini kan pandangan-pandangan formalis seperti ini kan kayak pandangan anak baru S1 gitu. Ya coba silakan nanti dimunculkan jawaban-jawaban yang bisa dalam tanda kutip memenuhi fokus lah. Ini tadi Ustadz Hanif belum bisa disebut fokus, apalagi sampai bahas-bahas masalah LBM dan sebagainya itu nggak sesuai itu nalar fikih qauli itu kan jadinya nanti ranahnya ideologis, nanti pendapat diyakini mutlak, nanti kan nggak enak itu. Ini ranah epistemologis, mengkaji masadir ya dengan perpaduan sejarah ya, termasuk kajian riwayah. Kalau bahasa sekarang itu integrasi interkoneksi. Ini perkembangan ilmiah sekarang begitu, tidak ilmu itu tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi ada integrasi interkoneksi, bisa saling menguatkan satu sama lain selama yang sabit ya, yang ontologis itu tidak bergeser, tidak berubah. Yang ontologis ya yang empiris tadi, empirisme ya, itu selama nggak berubah nggak ada masalah. Tapi masalah kaidah itu bisa berkembang ya, kayak kaidah fikih aja dulunya bisa dihitung berapa belas, sekarang berapa puluh, bahkan berapa ratus kaidah fikih terus mengalami perkembangan. Itu Pak Yusuf yang bisa saya perkuat dari pemahaman tentang paparan Ustadz Hanif itu. Oke, baik. Mungkin Ubedillah ini sudah terlempar. Internetnya drop Mas, ini pakai saya pakai data. Siap. Ya, ada tambahan Ubed, nanti kita putar kembali nih statement Imad yang sebetulnya yang harus disikapi oleh era. Silakan Ubed. Ya, saya hanya ingin memastikan saja bahwa tidak ada diroyah dari pemaparan Ustadz Hanif, banyak menyampaikan riwayah, tetapi secara riwayah pun tidak relevan dengan 12 pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab oleh Ustadz Hanif, dan banyak menganalogikan dengan sistemnya itu banyak, yang lebih tepat itu banyak glorifikasi Mas, pengunggulan melalui kutipan-kutipan riwayah yang sebenarnya tidak relevan dengan teks yang berhubungan dengan nasab Ba'alwi. Itu aja Mas untuk menguatkan awal sementara saya. Oke, baik. Sebetulnya kita mencoba ingin kalau ini dijawab oleh Robito, ini menarik. Ini saya coba untuk memutar kembali ini percakapan dengan Kiai Imad ya. Pernah podcast dengan Kiai Imad kan bahwa sosok Ubedillah tidak fiktif, sementara Anda ini mendeklar bahwa ini ahistoris. Missing link-nya di mana ini, Kiai?
Am tidak mengatakan Ubaidillah nasab ya, tetapi dalam pemikiran, dalam teologis, dalam saintifik gitu. Tapi kalau dalam nasab itu adalah tidak bisa dilepaskan dari ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu haruslah logis dan verifikatif. Nah, ketika sudah logis, maka kita verifikasi. Betulkah berita? Baik, agak tersendat mungkin ini persoalan internet. Ya, persoalannya juga. Ya, silakan. Dan juga penambahan dikit, Mas. Forumnya pun tidak meyakinkan, Mas Robito, saya lihat itu. Forumnya itu hanya didatang hanya ada Habib Hanif, terus Muhammad Assegaf, terus Mas Rumel, kemudian Mas Wafi dan beberapa orang yang saya betul-betul menyayangkan atas nama Robito, disestempel Robito, pakai siaran Robito, pakai kantor Robito, tapi representasi Robitonya tidak ada, tokoh-tokoh Robito tidak masuk di situ, dan jawaban-jawabannya sama sekali tidak masuk. Otomatis dengan adanya siaran Robito menjawab tesis Kiai Imad hari ini, itu secara tidak langsung menegaskan bahwa Robito betul-betul tidak bisa mempertanggungjawabkan nasab Ba'alwi, betul-betul rungkat, karena jawabannya sangat tidak relevan, Mas. Makasih, Mas. Oke, baik. Dr. Ribut, mungkin ada closing statement? Ada yang menarik sebetulnya ini, bahwa kalau mengikuti teori Kiai Imad, harus ada kitab sejaman, ini banyak ini, nasab-nasab yang rungkat. Yang kedua, ini yang menarik ini, benarkah Syekh Nawawi kemudian ulama-ulama Nusantara itu mengakui atau mengatakan bahwa Ba'alwi itu adalah mengakui lah ya sebagai nasabnya tersambung ke Rasulullah, atau seperti apa nih kajian Anda? Oh ya, jadi saya tak kasih analogi sebentar. Misalnya Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu yang kemudian tuntas pada abad 3 Hijriah, itu dianggap produk jadi ya dalam hadis itu ya, mulai dari Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Nah, itu kitab-kitab yang dianggap sebagai perkataan Nabi itu kemudian dianggap produk jadi dan dijadikan oleh ulama-ulama sebelumnya sebagai sumber untuk istinbatul ahkam. Nah, ini nggak masalah, ini persoalan yang bersifat rasionalisme. Jadi ada toleransi. Artinya, oh ini nanti kalau Soheh begini, kalau Hasan begini, kalau Do'if nanti untuk Fadhilul Amal dan seterusnya. Nggak ada masalah, ada toleransi. Tetapi bagaimana dengan data-data yang begitu kaya tapi muncul belakangan, ya, data-data yang begitu kaya, ya, tapi data itu muncul belakangan yang kemudian dikutip disebut oleh misalnya Pak Yusuf tadi nyebut Mbah Hasyim Asy'ari, misalnya menyebut Habib dan sebagainya, itu kan menyebut bukan dalam rangka untuk isbat, menetapkan, tapi memang sudah familiar di zaman beliau-beliau itu tanpa ada penelitian secara khusus. Jadi bukan berarti mereka mohon maaf, bukan berarti mereka tidak adil, bodoh, enggak. Memang tidak diteliti. Kalaupun husnudzon ya enggak ada masalah karena memang enggak melakukan penelitian. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, sudah menemukan faktanya, ini maka nggak boleh diam. Nah ini Pak Yusuf. Oleh karena itu masalah rungkatnya kalau nasab-nasab yang disebutkan duanya itu hemat saya, Ustadz Hanif itu mengutip, tidak meneliti secara utuh, ya, hanya mengutip aja, seperti kayak orang menggertak begitu loh, ya, analogi yang bagi saya tidak relevan. Punya Imad itu tidak hanya faktor masalah rentang waktu, tapi juga masalah kritik historis, ya, ini nggak pas, harus dipreteli satu persatu, sebagaimana bahasa Betawi kan dipreteli. Mestinya ya satu-satu katanya, tetapi tidak mendapatkan pretelannya gitu kan ya. Ya, itu sebenarnya kutipan, itu penilaian orang. Makanya kita ini berpikir kan lebih sulit daripada menilai. Kalau kutipan orang, berarti kita nggak berpikir tentang kebenaran yang kita kutip, artinya tidak ada diroyah, bahasanya Kiai Ubaid tadi itu. Ini jadi persoalan, ya. Jadi ini qauli, ini keliru kayak kajian fikih aja qauli. Enggak, ini kajian empiris, ya, kajian masalah asal usul riwayat gitu. Ya. Baik, jadi saya setuju bahwa Mbak Hasyim, ya sebentar, Mbak Hasyim memang menyebut ada Habib siapa gitu di Qanun Asasi, terus kemudian memang disebut Habib. Tetapi saya sepakat, itu bukan mengisbat nasab, tetapi hanya menyebut nama, begitu ya? Iya. Dokter Ribut? Ya. Iya, sama sekali bukan mengisbat, tapi menyebut. Kalau saya punya istilah, Mas, itu bukan isbat tapi makalah. Jadi itu bukan isbat tapi makalah, Mas. Oke. Jadi begini,
seperti Mbah Maimun menyebut Habib itu sebenarnya bukan dalam konteks Ba'alwi, Mas. Ketika Mbah Maimun menyebut Habib itu sebenarnya juga dalam konteks Zuriyah Wali Songo, dan itu yang juga sering Mbah Maimun contohkan, misalnya begitu. Sama seperti saya menyebut kiai itu bukan berarti khusus untuk orang Jawa, untuk Sumatera, Kalimantan ya kiai, karena sudah masuk secara antropologis, sosiologis kata kiai itu digunakan untuk penyebutan orang yang ahli agama. Jadi kiai itu bisa bermakna ulama, bisa bermakna ketokohan seseorang. Saya hanya menyebut saja, Mas. Jadi bukan mengisbat. Jadi begitu. Jadi ketika saya menyebut Habib kepada seseorang, itu bisa juga makolah sebagai sebuah panggilan, bukan sebagai sebuah isbat. Saya baca sendiri kok, Mas, di kitabnya Mbah Nawawi itu menyebut Habib itu beliau itu sifatnya qaul qail fil hikayah sebenarnya. Jadi bentuk makolah, qaul qail fil hikayah, bukan dalam konteks isbat. Tapi para pembaca yang ingin mengglorifikasi Ba'alwi itu disebut sebagai isbat. Saya kira di 40 kitab, saya nggak tahu persis yang disebutkan Habib Hanif itu, semuanya bisa saya prediksi qaul qail fil hikayah, bukan dalam bentuk isbat. Itu, terima kasih, Mas. Iya, ada 150 atau 140, tetapi saya tidak mendengar kitabnya apa saja gitu kan ya. 1 atau 2 kitab disebutkan, saya belum tidak mendengar itu. Hanif Latas mengatakan. Apakah Kiai Ubed mendengar bahwa ada 140 kitab, kitabnya A, B, C, D dan sebagainya, kemudian dalamannya seperti A, B, C, D. Apakah ada pembahasan seperti itu? Halo, ya, silakan. Kalau kitab nasab itu kan harus bersifat historis, Mas, data historis. Nah, data historis yang khusus mengumpulkan tentang kenasaban klan tertentu atau orang tertentu. Jadi ada sebuah ketetapan-ketetapan historis, bukan sekedar qaul qail fil hikayah, bukan. Iya. Itu, Mas. Oke, siap. Dr. Ribut, ada closing statement? Ya, jadi terakhir saya memberikan pesan ya. Jadi ketika masalah tesis ini berjalan sekian waktu dan semua dan banyak cendekiawan memberikan komentar, ya tesis ini sudah bergeser dari hipotesa kepada tesis, ya artinya yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun kemudian tesis ini ya ketika sampai beberapa waktu hingga bertahun-tahun tidak terjawab, yaitu berarti kebenaran sudah mencari jalannya sendiri, ya. Kebenaran sudah menemukan jalannya sendiri, ya itu semua akan paham lah masalah itu. Jadi nggak usah marah, nggak usah kebakaran jenggot, biasa sajalah kita menghormati sama-sama anak cucu Nabi Adam. Kita panggil aja Habib itu karena atau bahasa Pak Kures itu Habib itu karena yang dicintai, begitulah. Nggak usah pusing-pusing masalah penyebutan ya. Ya itu kan penyebutan di Indonesia saja itu. Iya. Itu kan seperti yang dikatakan tadi bahwa mengkritisi tulisan, bukan kajian, tetapi tulisan yang membatalkan nasab Ba'alwi. Judulnya. Saya boleh membuat penegasan, Mas. Jadi saya ingin menegaskan bahwa tesis Kiai Mat masih tetap kokoh, belum tersentuh oleh Ustadz Hanif dan kawan-kawan hari ini, Mas. Dan ketika saya ditanya, ikut mana? Syekh Ali Jum'ah atau Kiai Mat? Jawaban saya sederhana. Saya mengutip banyak hal dari pandangan Syekh Ali Jum'ah, tapi dalam konteks nasab ini, saya berpedoman kepada Syekh Tajuddin As-Subki yang terkait dengan ijma'. Dasarnya Syekh Ali Jum'ah dalam konteks nasaban kan sabit fil ijma', Mas. Tapi beliau tidak menyampaikan data atau dalil. Karena dalam konteks ini saya lebih memilih Syekh Tajuddin As-Subki. Penegasan beliau seperti apa? Wala buddalahu min mustanadin wa illa lam yakun liqaidil istihadi ma'nan wa huwa sahih. Jadi tidak boleh tidak, wajib lahu bagi ijma' min mustanadin, dasar sesuai dengan dalil, berdasarkan dalil. Karena apa? Wa illa lam yakun liqaidil istihad, kalau tidak berdasarkan dalil, tentu tidak ada batasan-batasan istihad dalam konteks makna. Dan inilah yang sahih. Jadi saya tetap menggunakan Ali Jum'ah dalam konteks pikiran keilmuan karena sama-sama sunni, tapi dalam konteks kenasaban saya lebih memilih keputusan ijma' itu berdasarkan pandangan Syekh Tajuddin As-Subki untuk sementara tidak mengikuti Syekh Ali Jum'ah dalam konteks kenasaban ini. Jadi sebenarnya bukan dalam konteks mengikuti Kiai Mat, Mas. Cuman apa yang dilakukan oleh Kiai Mat ini bisa dipertanggungjawabkan secara historis yang belum tersentuh oleh seminar Robito hari ini, dan dalam konteks ijma' yang tanpa dalil yang disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah, saya bisa menggunakan dasar Syekh Tajuddin As-Subki di bab ijma' di Jam'ul Jawami', beliau menegaskan seperti yang saya sampaikan tadi itu, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, luar biasa nih, kita sudah 1 jam lebih. Mudah-mudahan di lain kesempatan Kiai Mat bisa. Ya, silakan. Ada yang sangat penting sekali, bahwa tadi berkali-kali disebut teori yang dibuat oleh Kiai Mat. Saya tegaskan kembali, teori itu tidak dibuat, tidak diciptakan, tapi ditemukan.
Jadi orang itu tidak menciptakan teori, tapi menemukan teori. Ya, bukan menciptakan kebenaran, tapi menemukan kebenaran. Bukan menciptakan pemahaman, tapi menemukan pemahaman. Jadi itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan, itu temuan. Oleh karena itu, kita harus taslim kalau memang itu temuan itu benar. Itu, Pak Yusuf. Oke, siap. Temuan Kiai Imad memang belum terbantahkan tentang beberapa hal. Yang pertama, belum ada sebuah jawaban yang komprehensif atau jawaban yang jelas bahwa Ubaidillah adalah anaknya Isa dengan data-data atau bukti-bukti sejaman yang diinginkan atau yang dipertanyakan oleh Kiai Imad. Ada beberapa hal tadi sudah dikutip tentang perdebatan antara Kiai Imad dan Rumil Abbas tentang apakah Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman atau tidak, apakah ada kitab yang mengatakan hijrah ke Yaman. Ternyata mereka berdua sepakat tidak ada. Jika orang tidak pernah berhijrah ke Yaman, jadi keputusannya mungkin sangat mustahil ketika tidak hijrah ke Yaman meneruskan atau melahirkan anak keturunan di Yaman. Terima kasih. Mudah-mudahan Alatas juga saya undang untuk podcast sekalian dan Rumil Abbas atau Kiai Imad nanti dalam satu panggung di Pada Suara TV. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe Pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.